Assalamualaikum pemirsa, Uni Eropa sedang kacau ya. Nah, Uni Eropa meminta pemerintah nasional untuk menerapkan langkah-langkah yang tujuannya memastikan warga serta layanan-layanan penting seperti sekolah dan rumah sakit untuk lebih siap menghadapi berbagai krisis di masa depan. Nah, krisis yang dimaksud ini pemirsa adalah seperti kebakaran hutan, kecelakaan industri, hingga konflik bersenjata. Nah, strategi baru ini muncul setelah penelitian yang didanai Uni Eropa tahun lalu menemukan adanya kelemahan dalam rencana tanggap bencana di berbagai negara serta pendekatan yang masih tak terfragmentasi di seluruh blok. Hari ini, Uni Eropa berupaya menyelaraskan protokol dan mendorong tindakan lebih lanjut di negara-negara anggota. Nah, apakah ini membuat mata dunia melihat bahwa demokrasi ini adalah biang keruwetan yang bikin situasi tambah ruwet? Nah, lantas apa saja rencana kesiapsiagaan dari Uni Eropa? Nah, ancaman apakah akan semakin meningkat? Apakah dunia memang diambang krisis besar dan perang? Untuk membahasnya kami terhubung dengan Direktur TV yaitu Bung Yuwana Triutomo. Assalamualaikum Bung Yuwana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Nanang. Ya, Bung, ini kayaknya Uni Eropa sedang tidak baik-baik saja. Jadi bukan kita aja yang nggak baik-baik saja, bukan isi dompet kita yang nggak baik-baik saja, tapi Uni Eropa juga sedang tidak baik-baik saja gitu ya. Nah, dia punya masalah kesulitan ekonomi, bencana iklim, kemudian kejahatan cyber, hingga konflik bersenjata. Menurut Bung Yuwana, apakah eh, krisis ini membuktikan Uni Eropa sedang gagap dalam menghadapi krisis, Bung Yuwana? Ya, terima kasih Bung Nanang. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Jadi Uni Eropa ini Bung Nanang itu adalah blok ekonomi dan blok politik yang kuat sebetulnya. Namun saat menghadapi krisis tampak sekali kelemahannya. Jadi responnya ya terhadap berbagai tantangan ya seperti perang, krisis ekonomi, bencana iklim dan serangan siber sangat lambat dan terkesan birokratis sekali. Bayangkan Bung Nanang, Uni Eropa ini kan terdiri dari kumpulan 27 negara dengan kepentingan yang berbeda-beda ya antara satu dengan yang lain. Tentu ini menjadi faktor utama respon lambatnya keputusan itu. Ya, belum lagi dengan adanya hambatan birokrasi ya. Misalnya dalam isu invasi Rusia ke Ukraina. Uni Eropa sangat ragu dalam memberikan bantuan militer dan energi. Meskipun kemudian mereka meningkatkan dukungan itu dan baru tanggal 24 Februari 25 kemarin Uni Eropa ini memberlakukan sanksi atas agresi militer Rusia yang dianggapnya ilegal dan tidak beralasan Rusia menyerang ke Ukraina itu. Jadi sangat-sangat lambat. Rusia menginvasi Ukraina itu tahun 2022 dan Uni Eropa baru mengeluarkan sanksi itu setelah 3 tahun berlalu. Sangat-sangat lambat. Kemudian dalam kasus krisis migran ya, negara-negara Eropa itu sering terpecah dalam kebijakan mereka antara diberi suaka atau tidak. Yang tampak sekali itu pas kemarin, Bung Nanang, pas pandemi COVID itu. Respon awalnya itu sangat lambat sekali ya terkait distribusi vaksin dan kebijakan lockdown yang tidak terkoordinasi. Itu kemudian dalam hal pertahanan juga Uni Eropa masih bergantung pada Amerika Serikat dan NATO. Perang di Ukraina merupakan apa perang di Ukraina itu sangat sekali menunjukkan ya bahwa Eropa itu meskipun dia memiliki militer yang kuat secara individu per negara, mereka tidak cukup independen untuk menghadapi ancaman besar tanpa bantuan Amerika. Jadi masih mengekor pada Amerika. Kemudian dalam ketahanan ekonomi,
Kekuatan Uni Eropa sering mengalami tekanan akibat invasi dan krisis energi setelah perang Rusia-Ukraina itu. Ketergantungannya pada Cina, terutama di sektor manufaktur dan bahan baku penting. Kemudian dinamika utang negara anggota, seperti krisis Yunani tahun 2008 yang lalu. Teriak-teriak minta bantuan ke tetangganya, namun tetangganya pada diam. Kemudian lagi ancaman cyber dan teknologi. Jadi Eropa ini betul-betul tertinggal dalam hal teknologi dibandingkan Amerika dan Cina. Serangan cyber terhadap infrastruktur penting ini bisa melumpuhkan negara-negara Eropa ya jika tidak ditangani dengan cepat. Belum lagi ancaman krisis iklim global yang terus meningkat, Bung Nanang, meski Eropa memiliki kebijakan kebijakan lingkungan yang sangat-sangat ambisius ya, Green Deal itu, namun sering terhambat oleh realitas ekonomi dan kepentingan negara anggota, terutama yang masih bergantung pada energi fosil ya. Jadi gagapnya Uni Eropa dalam percaturan politik ekonomi global, sebagaimana saya jelaskan tadi di atas, merupakan cermin bahwa kapitalisme global ini sedang bertransformasi mencari bentuknya yang baru. Jadi kan Eropa ini kan ibu kandung yang melahirkan kapitalisme. Ya, kita ingat revolusi Prancis dulu melahirkan kapitalisme yang kemudian sekarang memimpin dunia ini sekarang ini menjadi cermin ya gagapnya Eropa ini menjadi cermin bahwa kapitalisme global yang ini sedang bertransformasi ke dalam bentuknya yang baru. Ibarat anak ayam yang kehilangan induknya gitu. Jadi bingung begitu. Eropa yang menjadi rahim kapitalisme lahir dari perutnya Eropa itu ini jadi bingung. Jadi induknya itu sedang bingung, sedang mengalami kebingungan begitu, Bung Nanang. Ya, lantas Bung Yona, rencana apa yang sudah disiapkan oleh Uni Eropa terkait kesigapan mereka dalam menghadapi segala krisis ini? Jadi memang Uni Eropa saat ini sedang menghadapi tantangan ekonomi yang sangat signifikan ya, Bung Nanang ya. Beberapa negara anggota seperti Jerman dan Italia itu mengalami stagnasi ekonomi akibat masalah struktural ya, termasuk tingginya biaya energi dan ketegangan perdagangan global. Ditambah dengan pengumuman kenaikan tarif resiprokal Presiden Trump yang bikin geger perdagangan dunia beberapa waktu yang lalu ya, itu tambah membuat Eropa semakin kacau itu. Kemudian Prancis ya sebagai negara dengan ekonomi peringkat kedua di zona euro itu mencatat kontraksi 0,1% pada kuartal keempat 2024. Akibat krisis politik yang berkepanjangan ini, ya itu membuat geopolitik ya risiko geopolitik terutama seperti konflik bersenjata, perang dagang juga membayangi prospek ekonomi Eropa. Belum lagi kenaikan harga, krisis biaya hidup masyarakat dan sebagainya. Ini potensi yang sangat mempengaruhi stabilitas politik dan sosial mereka. Meski Eropa sudah siap siaga menghadapi berbagai ancaman-ancaman itu, termasuk bencana alam ya, serangan cyber, krisis geopolitik dan lain sebagainya. Komisi Eropa meluncurkan Preparedness Union Strategy ya, strategi persatuan kesiapsiagaan ya, yang intinya itu memperkuat respon Eropa terhadap krisis yang melibatkan warga, militer, dan institusi Uni Eropa. Di antaranya dengan mendorong masyarakat agar siap sedia menghadapi kondisi-kondisi darurat yang yang dengan kesiapsiagaan itu mereka jaga-jaga. Misalnya apa agar masyarakat menyiapkan jaga-jaga kebutuhan pokok ya untuk bertahan eh, beberapa hari. Kemudian apa agar merasa masyarakat siap sedia dengan kebutuhan pokok itu tanpa bantuan eksternal. Misalnya jaga-jaga makanan, air, obat-obatan, terus baterai dan lain sebagainya. Jadi begitu, Bung. Namun menurut saya strategi ini akan sia-sia karena mereka tidak melibatkan Allah Subhanahu wa taala sang pencipta alam semesta ini. Padahal kalau kita lihat ya di berita-berita antusiasme masyarakat Eropa pada Islam itu juga berkembang sangat pesat. Begitu, Bung Nanang. Ya, Bung Yona, ada kesan bahwa Amerika Serikat di bawah Donald Trump ini ibaratnya koboi. Ya. Ibaratnya dia tuh kepala polisi, kemudian dia ngatur-ngatur seluruh dunia agar ya tunduk sama aturan dia.
Nah, apakah memang seperti itu dan eh, ini mau dibawa kemana kalau dunia seperti ini, Bu? Jadi memang seakan-akan Donald Trump ini, Presiden Donald Trump dan kebijakan ekonomi politiknya itu eh, menginginkan Eropa itu seperti negara-negara di dunia ketiga. Jadi ini menunjukkan ya Presiden Donald Trump yang kedua, periode kedua ini menunjukkan pola yang lebih unilateral dan berorientasi pada kepentingan nasional Amerika saja. Jadi kan slogannya kan kita akan kembalikan kejayaan Amerika gitu kan. Slogannya kan begitu. Meski tetap berpijak pada kapitalisme ya, itu jelas sekali. Apa asas kapitalismenya Amerika itu sangat sangat merasuk, sangat mendalam. Nah, dalam konteks hubungan dengan Uni Eropa ada beberapa indikasi hitosiasi Washington ya. Hitosiasinya Washington itu memperlakukan Eropa agar seperti negara-negara dunia ketiga itu dalam arti menekan Eropa untuk mengikuti kebijakan Amerika tanpa ruang negosiasi. Jadi Eropa tidak diizinkan untuk negosiasi atas keinginan Washington sebagai hitosiasi Washington terhadap Eropa. Misalnya ya, Bung Nanang, transaksional Amerika terhadap Uni Eropa misalnya. Trump cenderung melihat Eropa bukan lagi sekutu utama. Jadi dia lebih sebagai pihak yang harus berkontribusi lebih besar jika Eropa ingin tetap mendapatkan manfaat dari hubungannya dengan Amerika. Itu. Ini mirip dengan bagaimana Amerika memperlakukan negara-negara berkembang ya yang sering dipaksa mengikuti kebijakan Washington agar tetap mendapatkan akses ekonomi atau perlindungan keamanan. Kemudian contohnya lagi, Bung Nanang, tekanan terhadap NATO ya misalnya. Trump itu mengancam akan mengurangi atau bahkan menarik dukungan Amerika terhadap NATO jika negara-negara Eropa tidak meningkatkan belanja pertahanan mereka sesuai target 2% dari PDB. Terus kemudian kebijakan proteksionisnya Trump yang memberlakukan tarif pada barang-barang Eropa ya, seperti baja, aluminium, serta mengancam tarif terhadap industri otomotif Eropa yang dalam perang dagang tarif resiprokalnya itu 20% untuk Eropa itu, ini mengingatkan pada kebijakan terhadap negara-negara dunia ketiga yang bergantung pada pasar Amerika. Terus kemudian Washington ya menuntut Eropa mengikuti kebijakan sanksi terhadap Rusia, terhadap Cina dan Iran. Meskipun hal itu merugikan kepentingan ekonomi dan energi Eropa. Tentu saja Eropa ini menjadi semakin tersudut oleh keinginan-keinginan Washington, oleh ambisi-ambisi Donald Trump. Ya, strategi divide and rule ya, strategi pemisahan di Eropa itu bagi Trump dan timnya ini berusaha untuk apa? Untuk memecah belah Uni Eropa dengan menjalin hubungan bilateral yang lebih dekat dengan negara-negara tertentu. Misalnya, ya Eropa mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa ya. Amerika mendorong Inggris keluar dari Uni Eropa, Brexit ya, ya kemudian mendukung kebijakan Inggris yang lebih pro Amerika. Kemudian lagi misalnya memanfaatkan perpecahan di dalam Uni Eropa dengan menjalin hubungan lebih dekat dengan negara-negara Eropa Timur seperti Polandia dan Hungaria misalnya begitu yang lebih skeptis terhadap kepemimpinan Jerman dan Prancis di Uni Eropa. Jadi Bung Nanang, demikian tadi itu memiliki arti bahwa Amerika Serikat melihat Uni Eropa sebagai mitra yang lemah. Meskipun Uni Eropa adalah kekuatan ekonomi besar, namun kebijakan Trump menunjukkan kecenderungan untuk memperlakukan Eropa itu lebih seperti negara-negara berkembang, yaitu dengan menekan mereka untuk mengikuti kebijakan Amerika Serikat tanpa banyak ruang diskusi, tanpa banyak ruang negosiasi. Perbedaan utamanya ya Eropa ini masih memiliki kapasitas untuk melawan dan menegosiasikan kepentingannya meskipun dengan kesulitan yang tidak dimiliki oleh negara-negara berkembang. Dalam konteks perang dagang ya, di mana Trump mengumumkan kenaikan tarif resiprokal 20% pada negara-negara Eropa itu, Uni Eropa bahkan akan membalas melawan ya khususnya pada layanan online
atau transaksi daringnya. Berbeda dengan negara-negara berkembang ya. Sampai sekarang bahkan Indonesia masih masih lobby-lobby, belum ada suara tegas dari rezim ini. Begitu, Bung Nanang. Bung Johan, apakah krisis dan konflik antara Eropa dan Amerika ini menandakan bahwa sistem demokrasi ini memang sudah kayak sudah layak, sudah tidak layak, maksud saya tidak layak untuk ya memimpin dunia lah gitu. Apakah memang kita butuh sebuah sistem alternatif dan memang demokrasi ya kita melihat apa yang terjadi di Palestina ini gagal menciptakan perdamaian dan keamanan dunia. Apa seperti itu? Ya, memang betul sekali, Bung Nanang. Jadi krisis dan konflik ya antara Eropa melawan Amerika Serikat ini menunjukkan bahwa sesungguhnya demokrasi itu utopia sebetulnya. Tidak bebas dari intrik politik ya. Ya, jadi kepentingan ekonomi dan kegagalan dalam menciptakan stabilitas di dunia ini di barat ya, terutama tempat kelahirannya saja demikian ya, ya mereka saling intrik-intrik ya, saling mengedepankan kepentingan mereka masing-masing ya, Eropa dengan Amerika seperti tadi yang saya jelaskan. Apalagi kemudian di timur ya, di negeri-negeri yang jauh dari otentitas gagasannya yang sudah absurd sejak kelahirannya itu. Jadi kegagalan demokrasi ini di sisi politik dan kapitalisme di sisi ekonomi tidak bisa dilepaskan dari rahim ideologi sekuler yang telah melahirkannya. Setiap ada demokrasi, pasti ada intrik-intrik politik, pasti ada lobby-lobby kepentingan, manuver-manuver kekuasaan, dan lain sebagainya. Jadi bermacam-macam konflik di dunia ini, Bung Nanang, akan terus terjadi ya. Misalnya konflik Amerika melawan Uni Eropa di NATO, terus kemudian konflik internal di Uni Eropa sendiri, misalnya ambisi Prancis dan Jerman yang ingin memimpin dan selalu ditentang oleh Polandia dan Hungaria. Karena itu memang demokrasi ini gagal menciptakan perdamaian dunia. Meskipun Eropa dan Amerika sering berbicara tentang perdamaian ya, tapi pada saat yang sama terlibat dalam konflik global. Ya, pada saat yang sama mereka terlibat dalam konflik internasional, konflik global, mendukung perang proksi ya, bahkan mempersenjatai negara-negara sekutu mereka. Misalnya perang di Ukraina, Uni Eropa dan Amerika menyuplai senjata ke Ukraina sebagai bagian dari strategi melawan Rusia. Terus konflik di Timur Tengah, ya, termasuk di Palestina. Jadi Barat memiliki sejarah panjang dukungan perang di Irak, Libya, Suriah, bahkan di Palestina ya, dilema menyelesaikan problem Palestina yang tidak selesai-selesai itu karena memang mereka mereka punya kepentingan, mereka punya agenda ya, yang kemudian dikemas dalam demokrasi itu. Jadi demokrasi Barat itu hanya kedok. Dia gagal menangani krisis migran, terutama dari Afrika dan Timur Tengah, yang sebagian besar merupakan akibat dari kebijakan luar negeri mereka sendiri. Bahkan demokrasi juga gagal menciptakan kesejahteraan ekonomi, ya, ancaman krisis energi, gas rumah kaca, ya, inflasi tinggi, ketergantungannya pada Cina dan utang yang menumpuk terbayang akan mengulang krisis Yunani tahun 2008. Ini sudah tidak bisa diharapkan, Bung. Ya, pada kondisi global seperti ini harusnya Indonesia ya sebagai negeri yang penduduknya mayoritas beragama muslim memiliki akar sejarah kejayaan Islam yang terbentang sepanjang hampir 14 abad lamanya, menguasai hampir 2/3 dunia, Mbok ya sadar gitu loh, Bung, ya. Ini saatnya Islam itu menggantikan kapitalisme, menggantikan sekulerisme, demokrasi dengan diterapkannya syarat Islam secara kafah. Sudah tidak bisa berharap pada demokrasi, tapi berharaplah pada Islam. Terutama momentum itu ketika ini pengumuman perang dagang Amerika Serikat di mana Presiden Trump itu menaikkan tarif resiprokalnya ini momentum sebetulnya. Jadi, Bung Nanang, momentum penerapan Islam secara kafah itu sudah ada di depan mata ini, Bung. Begitu, Bung Nanang. Wallahu alam bisawab. Masya Allah luar biasa. Semoga dunia ke depan semakin baik-baik saja ya.
dan kita semua mendapatkan keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hidup dengan bahagia dunia dan di akhirat. Baik, terima kasih Bung Julian atas pemaparannya. Semoga membawa manfaat buat kita semua dan semoga Bung Yonas keluarga senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pemirsa, demikianlah program Gabar Petang kita pada kesempatan hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi amal kebaikan kita di dunia maupun di akhirat. Saya Nan Setiawan undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.